mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ibnu Athaillah MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMP Institut Taman, kepada para pimpinan, kepada para Bapak Ibu pengasuh di SMP IPN 1 Taman, anak-anakku yang saya banggakan, termasuk yang berada di rumah, yang sekarang bersama-sama sedang menyaksikan dan merayakan penutupan pekan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh SMP IPN 1 Taman. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam kondisi seperti ini. Semoga Allah tetap menjaga kita sehingga kita tetap kuat dan bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Sholawat Nabi SMP IPN Taman yang saya hormati, mari bersama-sama kita mengingat kembali kepada leluhur kita, kepada Bapak Ibu guru kita yang telah mendahului, termasuk pendiri IPN ini, muassis almarhum Yahya Syekh Latif. Kepada semua Bapak Ibu guru, kita berdiri dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga memberikan keberkahan kepada kita semua dan Allah menempatkan beliau di sisinya di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anakku yang saya banggakan. Kalau bicara tentang Maulid Nabi, kita nggak bisa lepas dari bagaimana beliau Rasulullah SAW diutus oleh Allah, dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, tak lain adalah agar kita bisa memberikan contoh yang baik. Satu di antaranya yang sudah kita lakukan adalah kita berbuat baik kepada Bapak Ibu guru yang telah meninggal atau yang masih sehat. Karena apa? Karena kehadiran Rasulullah SAW di muka bumi ini yang lain adalah bu'istu liutammima makarimul akhlak. Jadi hadis populer, hadis universal, dan semua mengakui bahwasanya kehadiran Rasulullah di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki karakter yang semula nggak baik menjadi baik, karakter penyempurnaan yang baik menjadi lebih baik. Tentu anak-anakku tahu persis bagaimana kondisi umat sebelum Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Mengapa disebut dengan zaman jahiliyah? Karena mereka bodoh, mereka tak tahu hak dan kewajiban, mereka tak tahu Tuhannya siapa yang harus disembah, mereka tak tahu batasan antara laki dan perempuan. Mereka lakukan semuanya tanpa ada aturan, sehingga dia sebut dengan jahil. Anak-anakku, kalau kita tengok sejarah itu sangat kelam dan sangat miris. Karena apa? Ada semacam ketakutan kalau orang itu melahirkan bayi perempuan, maka bayi itu langsung dibunuh. Kemudian kalau dia melihat orang lain, dia rampas. Kemudian kalau dia melihat orang yang cantik dan sebagainya, dia paksa dan sebagainya. Ini semacam kehidupan yang betul-betul
tidak punya norma. Alhamdulillah anak-anakku kita semua lahir di alam yang mana kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang penuh rahmat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu termasuk umat yang kelak akan menjadi orang di surga. Kata beliau, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Cuma ada catatannya. Apa catatan itu? Kecuali mereka yang bangkang, mereka yang balelo. Semoga kita semua termasuk umat Muhammad yang taat. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku yang saya banggakan, membaca sholawat itu bagian daripada rasa cinta kita kepada beliau. Cinta kepada beliau penting. Kita juga harus punya rasa cinta. Sampai-sampai ada sebuah riwayat itu ketika bertanya sahabat itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Coba, ada pertanyaan yang sedikit menggelikan dan sedikit membuat mereka ketawa. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, kiamat, kira-kira kamu sudah siap nggak? Modal apa yang kamu bawa ketika itu? Anak-anakku yang saya bangga, kita berpikir kalau kita mati, kira-kira apa yang menjadi modal atau bekal atau sangu? Tentu adalah kebaikan, keimanan dan kebaikan. Amanu wa amilus sholihat. Kira-kira sudah siap nggak dengan amal baik kita? Tapi sahabat ini dengan jawaban yang sangat meyakinkan, ya Rasul, saya cuma cinta Allah dan Rasulnya. Jadi itulah modal saya kalau memang kiamat terjadi, cuma itu modal saya cinta Allah dan Rasulnya. Anak-anakku, ini sebuah ungkapan yang sangat-sangat tulus dari para sahabat yang betul-betul mencintai Rasulnya. Kita bisa pahami Rasulullah saat itu ketika awal dalam penyebaran Islam, beliau dihujat, beliau dicaci, ditentang dan sebagainya secara nalar. Kalau kira-kira ada orang kemudian menangkan, pastilah dicemooh orang lain. Karena apa? Karena dia tidak mengikuti kelompok mayoritas yang mengatakan Rasulullah itu wajar, Rasulullah itu sen dan sebagainya. Tapi ada orang yang tampil mengakui Rasulullah apa yang ia sampaikan adalah benar. Ketika Rasul dihujat seperti itu, bahkan dia membela. Kemudian ada sahabat yang sangat cinta seperti itu, diungkapkan dengan ungkapan yang tulus. Tentu ini adalah ungkapan yang luar biasa. Oleh karena itu, anak-anakku, ternyata ketika sahabat ini menyampaikan seperti itu, Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta fil jannah, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Engkau bersama orang yang kau cintai di surga. Semoga kita semua cinta Rasul. Amin. Semoga kita semua termasuk kelompok yang cinta Rasulullah. Akhirnya memperoleh syafaat dari beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang saya banggakan, pesan apa yang disampaikan oleh beliau? Pesan apa yang kita ambil hikmah dari peringatan oleh Nabi ini? Pesannya sederhana sekali. Apa itu? Pembenahan karakter. Kita punya karakter. Kita masuk di SMP YGM 1 Taman, ini pertama kali materi yang ditanamkan dalam bentuk pos adalah penanaman karakter mulia. Masih ingat anak-anakku ketika kalian masuk di situ kan ada materi yang pertama. Bagaimana itu? Tentang Rasulullah dan para sahabat sesuai dengan karakter beliau.
Artinya anak-anakku, kalian pas dan kalian bisa mengembangkan karakter baik ini dalam kehidupan saya. Anak-anakku yang saya banggakan, ternyata amalia yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu berat kalau kita ingin laksanakan. Ada karakter yang pernah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Satu saat Rasulullah SAW bersama sahabat seperti yang ada di majlis ini, kemudian datang seorang sahabat dengan nampak habis melakukan wudhu, kemudian tangannya memegang sandal. Sahabat yang berbahagia, anakku yang saya banggakan, Rasulullah menyampaikan bentar lagi akan datang orang seperti itu. Jadi bentar lagi akan ada seorang yang datang ke sini dengan kriteria seperti itu. Nampak wajahnya itu habis ada. Kemudian datanya dari ujung sana, persis. Kemudian masuk ke sini. Dialah ahli surga, kata Rasulullah SAW. Kemudian hari berikutnya Rasulullah juga itu ketika berada di majlis menyampaikan, sahabat-sahabatku, bentar lagi ada ahli surga yang datang ke sini. Ternyata betul datang lagi. Pada pertemuan yang ketiga sama, ternyata yang datang adalah orang yang sama. Kira-kira bagaimana kalian ketika di majlis yang berbahagia ini ada orang yang disebut oleh Rasulullah dia adalah ahli surga? Kira-kira bagaimana pendapat saudara? Pendapat anak-anak bagaimana? Pasti ingin bertanya, pasti ingin tertarik, pasti ingin tanya bagaimana. Oh iya, disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah. Ternyata benar jemaah, anak-anakku yang saya banggakan. Ada Abdullah bin Amr, itu dalam majlis itu juga ikut. Ketika Rasulullah menyebut si laki-laki itu, akhirnya si laki-laki itu datang ikut dalam majlis itu. Abdullah bin Umar tertarik. Selesai kegiatan majlis itu, Abdullah mendengar kesimpulan yang disebut dengan ahlul jannah, penghuni surga oleh Rasulullah. Bulan, saya ingin mengetahui, tertarik, kok Rasulullah SAW satu hari, 2 hari, 3 hari selalu menyebut hukum adalah ahli surga. Apa rahasianya? Jamaah yang berbahagia, anakku yang saya banggakan, ternyata Abdullah bin Umar ini mohon kepada Syekhullah untuk bisa menginap di rumahnya, mengetahui bagaimana amalia sehariannya, sehingga dia disebut dengan ahlul jannah. Alhasil hasil pengamatan dia, Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, saya terpaksa menyampaikan, maksud saya selama 3 hari 3 malam di rumah Anda, saya hanya ingin mengetahui amalan istimewa apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah menyebut itu adalah ahli surga. Ternyata jawabannya sangat sederhana. Saya pertama tidak pernah iri dengan teman saudaraku sesama muslim. Saya tidak berbuat yang bisa mengganggu saudaraku muslim. Saya senantiasa menjaga ucapan baik saya. Cuma sederhana seperti itu. Padahal yang terbayang dalam pikiran Umar saat itu adalah jelas dia punya amalia yang istimewa. Ternyata cuma 3 hari. Artinya
anak-anakku yang saya banggakan, karakter yang dibangun oleh si fulan, karakter yang dilakukan oleh ahli surga yang dicontohkan, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, itu ternyata orang Ansor. Ada yang mengatakan Zaid bin Waqqas, ada yang bilang seperti itu. Ternyata sangat benar. Apa itu? Sesama muslim atau sesama saudaranya dia tidak iri, kemudian dia senantiasa tidak berbuat jahat dan menjaga ucapan, tidak sampai menyinggung orang lain, atau menjaga ucapan senantiasa berbicara yang baik. Sederhana. 3 karakter ini yang mulai awal ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat. Ternyata ujung-ujungnya berbuah surga. Anak-anakku yang saya banggakan, dari kisah ini penanaman karakter yang dilakukan oleh sahabat kepada teman yang lain bukan sebuah hal yang kecil, tapi merupakan bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah, karena itu ajaran Rasulullah SAW. Anak-anakku yang saya banggakan, coba kita kalkulasi, kita hitung ya. Kalau masuk surga itu tentu amal wa itu solehah, beriman dan punya amal baik ya. Kalau kita sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kita termasuk orang yang beramal baik, amal baik, sholatnya tentu luar biasa, zakatnya luar terkenal, puasanya Senin Kemis puasa wajib semua dia lakukan, itu semua adalah amal baik. Amal baik. Kalau kita hitung, wah banyak sekali. Ternyata ketika dia iri, ketika dia hasad pada saudara, apa yang terjadi? Amal baik yang begitu banyak habis. Amal baik yang begitu besar, amal baik yang dia lakukan mulai usia berapa sampai itu habis semua. Artinya apa? Secara matematika nol dan ada nilai kebaikannya. Karena apa? Karena dia tercedera oleh karakter jelek, yaitu hasud. Kita hafal hadisnya. Apa itu bunyinya? Iyyakum wal hasad, ingat hasada yakul hasanah kama ta'kulun nar. Jadi hasud itu membakar, menghanguskan amalia yang baik, seperti halnya api yang membakar. Nah, hilang semua. Nol. Tidak ada kebaikan sama sekali. Kemudian karakter baik yang kedua yang disampaikan oleh sahabat tadi, dia tidak pernah menyakiti orang lain, temannya sendiri bahkan dia sakit. Apa itu? Kalau orang itu menyakiti orang lain, nanti pada akhir zaman, akhir kiamat, maka kebaikan itu akan hilang, akan diminta oleh orang lain. Kita kenal dengan istilah baik muflis, gitu ya. Muflis itu besok pada hari kiamat orang itu berada kepada Allah dengan amalia macam-macam, sholatnya, zakatnya, infaknya, sedekahnya luar biasa amalnya. Ternyata semuanya harus. Karena apa? Banyak orang yang kepada dia. Akhirnya dia menjadi bangkrut. Lagi-lagi hitungannya juga nol. Kemudian yang terakhir, jamaah, anak-anakku yang saya banggakan, dia senantiasa berbicara baik. Kalau dibalik berarti berucap kotor. Kalau berucap kotor sama dengan yang pertama dan yang kedua, berarti bisa menolkan kebaikan. Berucap baik, ternyata
Berucap baik itu termasuk bagian daripada iman. Kalau anak-anakku bisa buka lagi buku-buku yang berbunyi, kalau kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, waliyakul khairan aw yasmut, atau ungkapan seperti berkatalah yang baik atau diam. Ternyata ini juga termasuk unsur yang menjadikan sahabat tadi masuk surga. Apa itu? Tidak berucap kotor atau dia menjaga biasa berucap baik. Ternyata dalam amalkan Abdullah bin Amr tadi, si fulan tadi itu ketika bangun dari tidurnya, ia senantiasa berucap astagfirullah. Dia berzikir dan ia lakukan sampai menjelang subuh. Karakter-karakter yang sangat sederhana inilah yang dibangun oleh Rasulullah kepada sahabat, yang kemudian sahabat itu sangat-sangat mencintai Rasulullah SAW, sehingga ada ungkapan, apa bekalmu, apa modalmu ketika kiamat datang. Kamu banyak kiamat, modal saya cuma ini. Cinta Allah, saya ikuti semua perintah Allah. Saya cinta Rasul, saya ikuti apa yang menjadi bimbingan tuntunan